Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Indonesia kedatangan sebuah smartphone asal merek Prancis bernama Wiko. Kendati namanya kurang menggema di tanah air, kedatangan Wiko Y61 pada Oktober 2020 sungguh sebuah kabar baik bagi konsumen Indonesia. Pasalnya harganya yang begitu murah namun tetap menawarkan sejumlah keunggulan, membuat smartphone ini sungguh sesuai dengan selera pasar. Dengan bandrol harga 975.000, mungkin sebagian sobat ada pula yang skeptis. Soalnya kebanyakan smartphone di harga segini memang lekat dengan identitas murahan jika dilihat dari fiturnya. Tapi jangan buru-buru menjudge smartphone ini sebelum tahu seluk-beluknya. Untuk itu saya rangkum beberapa kelebihan dan kekurangan Wiko Y61. Siapa tahu smartphone ini justru akan cocok menjadi daily driver sobat. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kenali beberapa poin kelebihan dari Wiko Y61. Kira-kira apa yang membuatnya layak dilirik? Pertama, memori internal besar. Memang tidak banyak yang bisa diharapkan pada smartphone di harga 900 ribuan. Umumnya smartphone di harga segini hanya menghadirkan memori internal 16 GB. Tidak bisa dibilang cukup untuk kebutuhan zaman sekarang. Nah, dengan smartphone Wiko Y61, setidaknya sobat bisa bernafas sedikit lebih lega. Tentu saja hal ini karena smartphone murah tersebut sudah hadir dengan memori internal berukuran 32 GB. Artinya kemampuan dalam menampung banyak aplikasi 2 kali lipat lebih baik dari kebanyakan pesaingnya. Kedua, dibekali tombol Google Assistant. Kini orang bisa menyalakan lampu, mematikan TV, atau mengendarai rute jalan berkat bantuan Google Assistant. Tidak tanggung-tanggung, pengguna smartphone bahkan bisa memberikan perintah via suara tanpa mengetik. Itulah kehebatan Google Assistant. Nampaknya pengembang smartphone Wiko melihat potensi dari Google Assistant ini, sampai-sampai menyuguhkan tombol khusus untuk mengaktifkannya. Tombol ini terletak di bagian samping kiri bodi. Ketiga, ada fitur Face Unlock. Membuka kunci layar smartphone dengan sidik jari memang keren, tapi lebih canggih lagi kalau smartphone murah sudah ada fitur Face Unlock-nya. Sekalipun di harga yang begitu terjangkau, rupanya Wiko Y61 tetap mampu mengikuti kebutuhan zaman dengan menawarkan fitur pembukaan kunci ini. Keempat, andalkan Android 10 Go Edition. Well, terlepas dari kekurangan Wiko Y61 di bagian performa hardware, setidaknya smartphone ini sudah dibekali dengan sistem operasi yang begitu ringan, yakni Android 10 Go Edition. Bisa dibilang Go Edition ini merupakan versi ringan dari Android versi biasa. Kendati sebagian fiturnya ada yang hilang, tapi selebihnya sobat tetap dapat merasakan pengalaman yang sama. Google Play Store akan cenderung menyeret sobat untuk menginstal aplikasi-aplikasi versi light seperti YouTube Go, Google Go, Spotify Lite, dan sebagainya. Tapi jangan khawatir karena versi reguler juga masih bisa dicari melalui pencarian kata kunci di Play Store. Android mengklaim kalau Go Edition ini 15% lebih cepat saat proses booting. Kelima, kamera cukup bagus. Tentu bagi sobat yang ingin smartphone dengan kamera bagus namun tetap murah, Wiko Y61 ini bisa dijadikan pilihan. Punya kamera belakang 8 MP dan kamera depan 5 MP. Mungkin sekilas tampak bahwa hasil kameranya tidak akan begitu layak, tapi siapa sangka konfigurasi single kameranya mampu menghasilkan foto berkualitas dengan syarat kondisi pencahayaan harus cukup karena performa low light-nya sangat minim. Kemampuan videonya juga tetap mampu merekam hingga resolusi 1080p. Namun sayangnya kameranya memang tidak menyuguhkan fitur autofocus, sehingga akan sulit bagi sobat menangkap hasil foto dengan objek yang tajam. Kamera Wiko Y61 menggunakan sensor CMOS. Beberapa fitur antara lain pengaturan white balance, mode SDR, pengaturan ISO, scene mode, dan lain-lain. Kameranya juga bisa melakukan zoom digital hingga 4 kali. Overall masih terbilang cukup oke untuk harga segini. Soalnya Advan G5 Elite saja masih menawarkan kamera belakang 5 MP. Harganya yang begitu terjangkau membuat Wiko Y61 harus dirilis dengan beberapa kekurangan tertentu. Apa saja kekurangannya? Pertama, belum pakai desain layar Infinity U. Sayangnya Wiko Y61 ini masih pakai full view. Tidak seperti beberapa pesaingnya Redmi 9A contohnya, yang sudah menggunakan layar Infinity U, atau yang biasa disebut water drop notch. Hal ini kembali juga ke preferensi masing-masing. Sebagian ada yang berkata kalau layar full view lebih enak karena tidak ada lensa depan yang ganggu pandangan.
Sebagian lain ada yang bilang layar berponi itu lebih nyaman karena layarnya bisa jadi lebih besar dari yang seharusnya. Sobat termasuk yang mana? Silahkan komen aja. Kedua, baterai kurang memadai. Satu hal yang cukup penting dari smartphone adalah ketahanan baterainya. Memang sih ada harga ada barang. Dan pepatah ini cukup tercermin pada kapasitas baterai Wiko Y61 yang terbilang kecil, yakni 3000 mAh. Sobat bisa saja menganggap hal ini bukan sebagai kekurangan mengingat Samsung Galaxy A01 Core yang jadi pesaingnya pun punya kapasitas baterai yang sama. Ketiga, ukuran RAM kalah saing. Sekalipun smartphone ini dibekali dengan Android 10 Go Edition, RAM-nya yang hanya sebesar 2GB tetap menjadi kabar buruk. Kebutuhan akan RAM besar begitu urgent saat ini, akan sulit melakukan banyak aktivitas sekaligus kalau aplikasi yang berjalan di belakang selalu terkill. Kalau soal urusan RAM, bahkan Advan G5 Elite yang merupakan produk lokal lebih unggul dengan membawakan kapasitas 3GB. Keempat, resolusi layar rendah. Wiko Y61 ini layarnya hanya beresolusikan 480p saja. Sejauh ini saya hanya menemukan segelintir smartphone yang mempunyai resolusi layar serendah ini. Tidak seperti smartphone kebanyakan yang sudah 720p atau bahkan 1080p. Alhasil sobat mungkin akan sedikit mengalami ketidaknyamanan karena konten visual yang ditawarkan tidak dapat tampil secara maksimal, baik itu saat penggunaan sehari-hari, menonton video, bahkan bermain game. Nah, setelah tahu kelebihan dan kekurangan Wiko Y61, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan komen aja di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.